Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Perilaku dan Budaya Organisasi. Saya Nur Tiwis sebagai ketua kelompok. Saya Nur Fitriani sebagai pemateri pertama. Saya Usutun Hasanah Nur Akila sebagai pemateri kedua. Saya persilahkan kepada pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang artinya menggerakkan atau mengerahkan. Pada umumnya, motivasi lebih ditujukan pada sumber daya manusia itu sendiri. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara untuk menggerakkan dan mengarahkan daya dan potensi bawahan agar bekerja dengan produktif dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ada 2 jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu sendiri merupakan motivasi yang muncul dalam diri setiap individu untuk mencapai sesuatu demi memuaskan dirinya dan tanpa dipengaruhi oleh faktor luar atau faktor eksternal. Jadi, motivasi ini membuat seseorang melakukan aktivitas tertentu karena menganggapnya sesuatu yang mendatangkan manfaat dan memberikan kesenangan serta kepuasan dalam dirinya. Contohnya, seseorang yang mengambil tanggung jawab lebih dalam pekerjaannya untuk menantang dirinya dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik itu sendiri merupakan motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain. Jadi, motivasi ini membuat seseorang melakukan aktivitas tertentu bukan karena keinginannya sendiri, melainkan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Imbalan ini bisa berupa penghargaan, uang, atau barang tertentu. Selain itu, melakukan kegiatan dengan maksud menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Contoh dari motivasi ekstrinsik itu adalah seseorang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan imbalan atau bonus dari bosnya. Yang ketiga, tujuan dari motivasi organisasi. Tujuan dari motivasi organisasi itu yang pertama, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan di perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan para karyawan. Nah, jadi menurut Abraham Maslow ada 5 tingkat kebutuhan manusia. Salah satunya adalah kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan akan makan dan minum. Dan yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Bukan dalam arti fisik semata, tapi juga dalam arti mental dan psikologis. Jadi, dengan adanya motivasi ini akan mendukung serta menunjang gairah kerja atau kelancaran tugas para karyawan sehingga para karyawan betah dan terbakar semangatnya dalam melakukan pekerjaan. Nah, saya ada salah satu analogi. Misalkan kita memancing di laut dan makanan favorit kita adalah Indomie. Tapi mungkin nggak kita pas mancing ikan, kita kasih makanan favorit kita sebagai umpan. Ikan mana mau? Ikan maunya apa? Ikan maunya cacing. Begitulah konsep ketika kita mau berurusan dengan orang lain. Kita jangan berpatokan pada apa yang kita mau, tapi juga pada apa yang orang lain mau. Dalam Al-Quran mengatakan bahwasanya tiada seseorang itu memperoleh selain apa yang diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu akan diperlihatkan. Saya serahkan kepada pemateri kedua. Selanjutnya, pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi merupakan proses untuk menciptakan serta saling menukar informasi maupun pesan dalam suatu jaringan yang bergantung antara satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan bersama dalam organisasi tersebut. Menurut Goldebar menjelaskan pula bahwa komunikasi organisasi memiliki tujuan untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Adapun tujuan komunikasi organisasi. Tujuan umum komunikasi organisasi adalah untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya organisasi. Menurut Suryana tahun 2014, ada 4 tujuan dalam organisasi, yaitu yang pertama, menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat.
Dengan menyatakan hal tersebut akan terhindar dari yang namanya miskomunikasi, serta meminimalisir terjadinya cerita belakang. Yang kedua, membagi informasi. Dan yang ketiga, menyatakan perasaan dan emosi. Dengan menyatakan perasaan dan emosi akan membantu kita untuk saling memahami dan mengerti satu sama lain. Dan yang terakhir, melakukan koordinasi. Dengan melakukan koordinasi dapat mencegah terjadinya kekacauan pada suatu kerjasama, menginformasikan setiap tugas dan tanggung jawab pada masing-masing pelaksana, serta diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Menurut Senjaja, fungsi komunikasi organisasi ada 4. Yang pertama, fungsi informatif, suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu menerima dan memberikan informasi dengan baik untuk kelancaran dalam organisasi. Contohnya seperti di radio atau di televisi. Yang kedua itu fungsi regulatif. Fungsi regulatif di sini untuk memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota maupun pemimpin. Di sini memberikan informasi tentang segala yang berkaitan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Contohnya itu seperti kita melaporkan pertanggungjawaban sebagai ketua panitia. Yang ketiga itu fungsi persuasif. Fungsi persuasif yaitu untuk memberikan perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin kegiatan. Contohnya itu seperti pemasaran produk kecantikan, dia akan mengarahkan anggotanya untuk mempromosikan. Yang keempat itu fungsi integratif. Fungsi integratif ini berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dianggap mempermudah anggota dalam organisasinya untuk melakukan atau melaksanakan tugas yang sudah ditentukan. Contohnya itu seperti mempersiapkan kegiatan seminar. Kita akan mulai mempersiapkan mulai dari perlengkapan sarana dan prasarananya dalam mempersiapkan seminar tersebut. Jadi di sini ada jenis-jenis komunikasi dalam organisasi, yaitu jenis internal dan eksternal. Jenis komunikasi dalam internal itu merupakan komunikasi yang fokus pada interaksi seseorang untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggotanya. Contohnya itu komunikasi antar karyawan. Yang kedua itu fungsi komunikasi eksternal. Di sini biasanya kita dilakukan jika organisasi ingin mencari sponsor maupun iklan, sehingga dapat membutuhkan pihak di luar atau eksternal atau di luar organisasi untuk membantunya. Yang intinya di sini fungsi komunikasi eksternal itu meluas. Kita akan mencari jaringan dari luas. Sedangkan kalau eksternal itu kita akan menjalin hubungan dengan Itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datanya dari kami, dan apabila ada kebenaran itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.